Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan kasus di Indramayu dari satu keluarga Sahroni yang dihabisi dengan begitu tega sekali teman-teman. Nah, kita update sekarang adalah terkait dengan sosok yang diamankan di Polres Indramayu. Namanya adalah Evan, yang juga menjadi salah satu perdebatan di masyarakat. Alibinya dia adalah kenapa dia menjual mobil dari korban, katanya disuruh oleh salah satu korban yang bernama Budi, dan dugaannya ini adalah sepertinya ada pelaku sebenarnya yang sudah menguasai alat komunikasi Budi untuk memerintahkan menjual, kemudian mentransfer uang hasil penjualan tersebut yang sekitar 18 juta rupiah. Karena waktu-waktu yang disampaikan dalam komunikasi tersebut adalah waktu hari Sabtu, hari Minggu. Dan itu adalah waktu di mana mereka sudah berpulang karena keterangan dari penyidik ditemukannya hari Senin tanggal 1 September 2025, 3 sampai 4 hari sebelumnya sudah berpulang. Artinya hari Jumat adalah waktu di mana satu keluarga ini dihabisi oleh mereka. Kenapa aku sebutnya mereka? Karena kasus ini sepertinya sudah direncanakan, paling tidak ada dalangnya, ada eksekutornya, ada orang yang membantu dan juga orang yang menutupi. Nah, sebenarnya dari rekan-rekan yang berada di sekitar kediaman keluarga Sahroni dan juga Budi ini, ada sosok yang dicurigai, ada dua orang teman-teman, dan dugaannya mereka ini kabur ke wilayah Serang ataupun juga Tangerang. Tapi itu adalah statement yang disampaikan oleh mereka. Aslinya kabur kemana? Apakah mereka sudah diamankan oleh penyidik juga kita masih belum tahu. Kita akan coba bahas adalah keterangan dari Irfan alias Awe yang merupakan rekan Evan yang baru saja dibebaskan setelah 6 hari diperiksa di Polres Indramayu. Jadi Awe ini sebenarnya curiganya kedua orang, inisialnya R dan juga inisial P. Ini waktu aku lihat wawancaranya di channel YouTube-nya pengacara Tony ya, bahwa jadi hari Rabu teman-teman, berarti ini sekitar 2 hari setelah ditemukan kondisi dari keluarga Sahroni di hari Senin. Jadi mereka ini hari Rabu itu main ke rumah inisial R. Nah, istrinya itu keceplosan, bilang bahwa namanya jujur kali ya, karena yang namanya kebohongan itu pasti akan keluar walaupun dari lubang sekecil jarum pun. Jadi bilang bahwa kalau hari Jumat sore itu suaminya, which is inisial R tersebut, itu lagi berada di rumahnya Budi, yang merupakan kolega lamanya. Jadi mereka tuh pernah kerja di Bank BJB kalau nggak salah, tapi sekarang R itu udah nggak bekerja lagi. Dan apa yang terjadi coba kita simak cuplikannya pada saat saksi ini menyampaikan ke pengacara Tony, teman-teman. IR itu sempat dari sore itu sampai jam setengah 12 malam itu keberadaannya ada di rumah Budi. Mhm. Korban yang meninggal itu karena ada panggilan keluar yang dilihat, polisi juga melihat. Mhm. Artinya lah kata kita, jadi dari sore sampai malam ada di rumah Budi ya. Cuma pulang mampir ke rumah lagi itu jam 4 subuh. Pulang lagi ke rumah ya. Oh, jadi dibuktikan juga dengan call log dari komunikasinya Budi dilihat ataupun juga dari istrinya. Tapi uniknya, kalau dari sosok Irfan alias Awe ini bilang bahwa ngeliat dari telepon. Ini telepon siapa? Apakah telepon miliknya Budi korban atau milik istrinya inisial R? Karena kalau miliknya korban kan HP-nya nggak ada sampai sekarang, nggak ditemukan di mana. Kalau itu miliknya terduga inisial R ini yang diduga adalah kuat berhubungan dengan kasus ini, bukankah sampai video ini diwawancara sosok Irfan ini masih belum ketemu lagi? Apakah nelponnya menggunakan telepon istrinya inisial R tersebut? Tetapi poinnya adalah disampaikan begini, di hari Jumat sore itu, inisial R itu main ke rumahnya Budi, korban tersebut. Dan pulangnya itu sekitar jam 4 subuh dan pamitan ke istrinya katanya mau langsung ke Serang. Tapi kan ada inisial P juga di sini Anjas. Jadi inisial P, menurut Irfan ini mereka memang sudah sohipan banget. Pokoknya di mana ada R, di situ juga ada P. Bahkan di hari Sabtu berarti ya, jam 4 subuh tersebut, pada saat mau pergi ke Serang, itu mereka perginya bersama-sama, inisial R dan juga inisial P tersebut. Inisial R nggak kerja, dia sempat kerja di Bank BJB bareng sama korban Budi, tapi mereka tidak punya hubungan bisnis sama sekali, pure hanyalah pertemanan. Justru Evan
yang diperiksa selama 6 hari tidak pulang-pulang di Polres Indramayu, justru dialah adalah karyawan dari Budi yang pernah ngebantu bisnisnya. Kan dia punya toko kelontong di situ. Dan aku lihat dari Evan ya, dia kan tidak bisa menyetir. Makanya dia memintarkannya pada saat dia diminta untuk mengambil mobil, kunci dan juga bukan sertifikat tapi surat-surat kendaraan. Indikasi memang dia begitu lugu banget dan dugaannya yang menyuruh itu adalah pelaku sebenarnya dan dia tahu karakternya seorang Evan itu dalam tanda kutip mungkin lugu, gampang begitu percaya. Nah, inisial R ini menurut Irfan sering tanya ke saya tentang kasus ini. Dia selalu bilang katanya, siapa tersangkanya dengan bahasa daerahnya? Udah ketahuan belum begitu? Ini nanyanya itu intens banget setelah penemuan hari Senin. Jadi hari Senin, hari Selasa itu terus nanya mulu. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwa setelah rumah istrinya didatangi polisi pada hari Rabunya, baru si inisial R tersebut sudah nggak pernah lagi menghubungi mereka. Bahkan dihubungin balik juga nomornya udah nggak aktif. Nah, ini kan aneh ya, begitu sangat intens awalnya, tapi tiba-tiba menghilang begitu aja. Nah, kemudian sejak Sabtu subuh sudah meninggalkan rumah, ini menurut istrinya, dan ini yang membuat curiga masyarakat termasuk istrinya juga. Kenapa dia buru-buru gitu meninggalkan istri rumahnya itu jam 4 pagi? Emang ada kerjaan mendadak apa? Karena jam segitu bukanlah jam orang yang juga nyaman buat pindah ataupun juga bertransportasi. Bahkan kan nggak ada kegiatan yang signifikan karena dia belum bekerja, teman-teman. Nah, inisial P yang terduga adalah bagian dari pelaku ini menurut keterangannya Irfan dan teman-temannya bahwa memang si inisial P ini teman dekatnya R dan juga rumahnya masih sebelahan, tetangga kampung kurang lebih. Dari pagi sampai malam mereka tuh selalu bersama-sama. Subuh itu pun juga bareng sama R waktu mau pergi ke Serang tersebut. Aku nggak yakin dia pergi ke Serang karena orang bohong tuh biasanya menyampaikan sesuatu hal yang tidak sebenarnya. Dia ngomongnya pergi ke Serang, tapi mungkin sebenarnya dia masih berada di wilayah Indramayu begitu. Karena dia kan juga, tapi siapa tahu dia mendapatkan uang dan sebagainya anjas. Karena dugaannya kalau memang dia adalah pelakunya berarti dia sudah mendapatkan uang yang ditransfer oleh Evan yang dikatakan bahwa dia disuruh jualin mobilnya korban Budi buat usaha yang katanya di Kuningan, kan sudah ditransfer menurut keterangan keluarganya. Berarti dia punya modal dong, uang belasan juta rupiah tersebut. Dugaannya kalau mereka adalah pelakunya. Nah, Senin malam itu si R pernah nelpon Irfan gitu kan ya, ngomongin bahwa sampaikan ke Evan gitu, suruh kabur aja daripada ke bawah-bawah. Nah, ini yang aneh nih, bagaimana dia tahu bahwa Evan itu bakal ke bawah-bawah? Mungkin kalau kita ngelihatnya kan udah diperiksa 6 hari nih, berarti dia ketahuan bahwa oh Evan sekarang lagi diperiksa begitu ya. Ya memang betul, karena ada beberapa statement dia juga yang bilang di hari Selasa dini hari, dia bilang ini sebelum rumahnya digeledah oleh polisi ya, bahwa R itu nelpon Irfan. Dia bilang ke Irfan bahwa Evan dan Catcher alias Jaka itu yang pelakunya katanya. Jadi mereka tahu karakter temannya dan melihat kondisi sekitar yang ada di lapangan, mereka nggak percaya kalau Evan dan Catcher alias Jaka adalah pelakunya. Dan Evan ini kan tidak bisa nyetir, makanya dia ngajak Catcher alias Jaka untuk ngebantu mengambil mobilnya dan juga menjualkannya. Oke, sebenarnya mereka diminta itu kan datang malam hari Jumatnya. Cuma dia nggak mau, maunya ngambilnya adalah pagi hari atau siang hari, sekitar jam 1. Oke, keterangan dari Leila, istri dari Evan, yang sekarang pasti berbahagia karena suaminya sudah pulang ke rumah lagi. Dia juga sama menyampaikan bahwa inisial R ini juga beberapa kali mencoba menghubungi dia, bahkan 2 atau 3 kali nggak diangkat, baru diangkat itu hari Selasa jam 10 pagi. Dia bilang, ngasih tahu bahwa di daerah dekat sekitar Babadal ada mobil. Coba cek aja di Facebook. Ternyata area tersebut aku cek memang nggak jauh dari areanya Evan, rumahnya, dan tepatnya berada di depan rumahnya Pak RT. Oke, mobil Corolla yang ditemukan. Coba kita simak keterangannya pada saat ngobrol bersama pengacara Tony berikut ini, teman-teman. Hari Selasa jam 10 pagi nelfon gak diangkat, terus 2 kali panggilan nelfon lagi nanyain
Lel, jadi tanggul bapak kamu ada mobil. Terus saya tanya lah, iya tak ada di mana? Coba aja dilihat di media gitu di Facebook. Pas aku lihat, iya. Ini aneh ya, karena kan kalau kita lihat dari kronologinya, si inisial R dan P, R tepatnya yang sedang berkomunikasi ini, kan sudah meninggalkan tempat tinggalnya di hari Sabtu subuh jam 4. Tapi di hari Selasanya, masih tetap aja begitu proaktif dan kayaknya tahu banget gitu loh. Ngapain dia gitu? Terus juga keterangan dari Lela, istri dari Evan, yang diperiksa 6 hari di Polres Indramayu bilang bahwa Facebooknya si R ini sekarang masih ada, tapi foto-fotonya udah dihapusin semua. Sangat mencurigakan ya. Ya, atas azas praduga tak bersalah, kalau memang inisial R dan juga P ngerasa tidak bersalah, coba dong dibuktikan aja nih keterangan-keterangan dari teman-temannya sendiri seperti Irfan yang mencurigai bahwa mereka itu terlibat dalam peristiwa ini. Tapi kita nggak tahu terlibatnya dalam peranannya apa, karena kan ini dugaannya sudah berencana. Karena ada waktu-waktu yang krusial berdekatan dengan waktu kematian dari korban itu ada bersama R. Oke, dan jujur kalau ngelihat keterangan ini semuanya seandainya 100% benar, dugaan sangat kuat inisial R ini ada peranan dalam peristiwa di keluarga Saroni karena waktunya berdekatan sekali di hari Jumat sore, istrinya bilang memang lagi tempat rumahnya Budi. Dan pagi-pagi subuh hari Sabtunya jam 4 udah meninggalkan. Kalau seandainya kan Evan bilang bahwa komunikasi terakhir itu yang memerintahkan untuk mengambil mobil, mengambil kayak STNK, kunci dia udah tahu, gimana dong Anjas? Ya, seperti aku bilang tadi, ngomongnya mau pergi ke Serang. Tapi siapa tahu aja dia nggak pergi kemana-mana di hari itu, dia cuman berada di tetangganya atau bahkan di rumah dari keluarga Sahroni. Karena keluarga Sahroni kan baru ditemukan itu hari Seninnya, tanggal 1 September 2025. Dicek handphonenya, bener nggak nih untuk polisi ya nanti ya, harus menggunakan data saintifik. Handphonenya si Evan, coba dicek di hari Jumat, Sabtu, Minggu, lokasi GPS-nya itu berada di mana? Apakah betul di Serang, ataukah hanya di sekitar rumahnya Sahroni? Itu akan menjadi salah satu bukti yang tidak terbantahkan. Kalau mereka bohong, bakal kebongkar semuanya di situ. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalau ada update seperti biasa, tulis di kolom komentar video ini, atau bisa kirimkan pesan ke Instagramku, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.